Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Mata Air di Bayangan Bukit, karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Jeliteng menemui Ki Buyut. Selamat menikmati, salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi ia masih ragu-ragu. Apakah sebaiknya ia mengatakannya lebih dahulu kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan atau Lumban Kulon, atau ia lebih dahulu membantu Kiai Kanthi membuat gubuk kecil sebelum dapat dibangun. Sebuah padepokan yang memadai buat orang yang luar biasa itu bersama anak gadisnya. Akhirnya Jeliteng mengambil keputusan untuk menyampaikannya saja lebih dahulu pada Ki Buyut. Jika ia membuat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan itu, maka akan dapat menumbuhkan salah paham dan kecurigaan. Karena itu sebaiknya hal itu diberitahukannya lebih dahulu pada Ki Buyut Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Tapi aku tidak akan memberitahukannya pada Biyung, desis Jeliteng yang kemudian menggeliat bangkit. Pada ibunya, Jeliteng minta diri untuk pergi ke gardu menemui kawan-kawannya. Ia sama sekali tidak menyebut rencananya untuk menghadap Ki Buyut, agar ibunya tidak digelisahkan oleh persoalan-persoalan yang tidak diketahuinya. Yang mula-mula akan didatangi adalah Ki Buyut Lumban Wetan, karena ia berada di daerah Lumban Wetan itu pula. Sebagai seorang anak janda miskin yang tidak banyak dikenal, Jeliteng memang tidak terbiasa menghadapi Buyut atau berbau pedukuhan yang lain. Namun Jeliteng termasuk seorang anak muda yang disukai oleh kawan-kawannya, karena ia suka membantu kawan-kawannya yang sedang mengalami kesulitan atau sedang melakukan pekerjaan yang agak berat. Ia sering membantu kawan-kawannya yang sedang memperbaiki dinding halaman atau memperbaiki lumbung yang miring atau kerja-kerja lainnya. Bahkan ia rela membantu kawan-kawannya dengan meminjamkan miliknya yang sedikit apabila diperlukan. Karena itu ketika kawan-kawannya melihat ia menyusuri jalan pedukuhan untuk pergi ke rumah Ki Buyut, maka beberapa orang kawannya menyertainya dan bertanya di sepanjang jalan, apakah keperluannya? Aku menemukan 2 orang perantau di hutan itu, berkata Jeliteng. Bagaimana kau menemukannya? Bertanya kawannya. Ketika aku sedang mencari kayu. Kawan-kawannya tertarik akan cerita itu. Mereka tahu bahwa Jeliteng memang sering mencari kayu ke hutan di lereng bukit. Aku merasa kasihan pada mereka, berkata Jeliteng setelah ia menceritakan serba sedikit tentang Kiai Kanthi dan anak gadisnya. Kasihan? Lalu apakah yang mereka makan di hutan itu? Bertanya yang lain. Kiai Kanthi menangkap binatang-binatang kecil dan memetik buah gayam yang banyak terdapat di hutan itu. Demikian pandainya Jeliteng menyusun ceritanya sehingga kawan-kawannya benar-benar menjadi iba mendengarnya. Lalu apakah yang ingin kau dapatkan dari Ki Buyut? Bertanya salah seorang kawannya. Aku hanya akan minta izin untuk membuat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan itu. Mengapa di pinggir hutan? Yang lain memotong. Biarlah ia tinggal di pedukuhan ini, apa salahnya? Aku sudah mengatakannya, tetapi agaknya perantau itu mempunyai harga diri juga. Ia tidak mau mengganggu orang lain di pinggir hutan itu. Ia akan mencoba menghidupi diri mereka sendiri dengan hasil yang dapat mereka petik dari hutan yang luas itu. Mungkin buah-buahan, mungkin dedaunan, atau binatang-binatang buruan yang kecil-kecil saja. Jika seekor harimau datang merunduk mereka,
Apalagi anaknya yang kau katakan seorang gadis. Mereka berkeras hati. Nampaknya harimau yang tidak begitu banyak terdapat di hutan itu tidak ingin mengganggu mereka. Omong kosong, dari mana kau tahu? Aku kira masalahnya hanyalah waktu. Pada suatu saat akan datang seekor harimau yang akan menerkam salah seorang dari keduanya. Jeliteng mengerutkan keningnya. Ia menjadi sulit untuk mengatakan bahwa keduanya sama sekali tidak takut terhadap harimau yang paling garang sekalipun. Akhirnya ia menjawab, masih banyak binatang buruan bagi harimau di hutan itu, sehingga mereka tidak akan menerkam seseorang. Harimau yang berani menerkam seseorang akan tersisih dari pergaulannya, karena hal itu tidak disukai oleh lingkungan mereka. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka pun pernah mendengar cerita tentang seekor harimau yang akhirnya membunuh diri karena terpisah dari masyarakatnya. Satu kesalahan telah dilakukannya, yaitu menerkam seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Hanya harimau yang tua dan lemah sajalah yang karena terpaksa menghindari kelaparan telah berani menerkam seseorang, desis salah seorang dari mereka. Dalam pada itu, Jeliteng bersama beberapa orang kawannya menjadi semakin dekat dengan rumah Ki Buyut Lumban Wetan. Satu dua orang yang ingin tahu telah mengikutinya dan bertanya-tanya di antara mereka. Di muka regol halaman rumah Ki Buyut, Jeliteng berhenti. Ia menjadi ragu-ragu, karena itu sejenak ia berdiri saja termangu-mangu. Apakah Ki Buyut ada di rumah? Tiba-tiba ia bergumam. Marilah kita coba untuk menanyakannya, berkata seorang kawannya. Namun ternyata kedatangan mereka telah dilihat oleh seorang anak muda yang bertubuh sedang, berkulit kekuning-kuningan yang berdiri di tangga pendopo. Itu kau lihat anak Ki Buyut, jadi seorang kawannya. Ya, marilah kita temui saja Kumboro agar ia menyampaikan kepada ayahnya bahwa kita akan menghadap, gumam Jeliteng. Kawan-kawannya mengangguk. Hampir berbareng mereka pun melangkah masuki regol halaman rumah Ki Buyut. Anak muda yang berdiri di tangga pendopo itu termangu-mangu. Ia melihat beberapa orang anak muda mendatanginya, sehingga dahinya telah berkerut. Bahkan dadanya pun menjadi berdebar-debar karena agaknya anak-anak muda itu mempunyai keperluan yang cukup penting. Ada apa? Kumboro tidak sabar menunggu. Jelitenglah yang menyaut. Maaf Kumboro, mungkin kedatangan kami telah mengejutkan kau dan barangkali Ki Buyut. Tetapi kami tidak mempunyai kepentingan yang dapat menggelisahkan. Kami hanya datang untuk menyampaikan sebuah cerita. Barangkali Ki Buyut sempat mendengarkannya. Kumboro termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Aku akan menyampaikannya pada ayah, duduklah. Ketika Kumboro kemudian masuk ke dalam, maka anak-anak muda itu pun duduk di atas tikar yang sudah terbentang di pendopo. Sejenak mereka menunggu sementara Kumboro menyampaikan maksud anak-anak muda itu pada Ki Buyut. Ternyata Ki Buyut pun tidak berkeberatan. Ia mengenal Jeliteng dan anak-anak muda berdukuannya sebagai anak-anak muda yang baik, yang tidak pernah menimbulkan kesulitan bagi perdukuan dan tetangga-tangga mereka. Karena itu maka Ki Buyut pun kemudian keluar dari ruang dalam bersama Kumboro, menemui anak-anak muda yang sudah menunggunya di pendopo. Meskipun demikian, Ki Buyut itu pun berkata, aku menjadi berdebar-debar karena kunjungan kalian. Kalian jarang sekali datang kemari, tiba-tiba saja kalian datang bersama-sama beberapa orang. Anak muda itu saling berpandangan, namun kemudian mereka seperti berjanji. Memandang Jeliteng yang termangu-mangu. Ayo, siapakah yang akan menjadi pembicara dari kalian? Ki Buyut mendesak sambil tersenyum. Jelitenglah yang kemudian beringsut setapak. Dipandanginya Ki Buyut yang tua itu sejenak. Kemudian katanya, Ki Buyut, mungkin kami telah mengejutkan Ki Buyut. Biasanya kami tidak pernah datang bersama-sama, atau bahkan jarang sekali datang menghadap Ki Buyut. Ya, katakan, apa keperluanmu? Aku tahu bahwa kalian tentu mempunyai kepentingan, sehingga kalian memerlukan datang kepadaku. Ya Ki Buyut, Jeliteng beringsut lagi.
Sebenarnya lah bahwa aku telah menemukan 2 orang perantau di lereng bukit itu. Menemukan? Bertanya Ki Buyut. Ya Ki Buyut, maksudku saat aku mencari kayu, aku telah bertemu dengan 2 orang perantau yang barangkali dalam keadaan sulit di lereng bukit yang berhutan itu. Ki Buyut mengerutkan keningnya, kemudian katanya, katakan tentang mereka berdua. Liteng pun kemudian menceritakan serba sedikit tentang Kiai Kanthi dan Swasti, seperti yang dikatakannya kepada anak-anak muda yang mengikutinya. Seperti kepada anak-anak muda itu, ia pun telah berhasil menumbuhkan perasaan iba pada Ki Buyut Lumban Wetan. Sambil mengangguk-angguk, Ki Buyut berkata, sudah sewajarnya kita menaruh belas kasihan kepada sesama. Mengapa mereka tidak mau menuju ke padukuhan? Mengapa mereka berdua justru memilih untuk berada di hutan di lereng bukit itu? Liteng termangu-mangu jenak, namun kemudian dengan ragu-ragu ia menjawab, itulah anehnya Ki Buyut. Ketika aku tanyakan kepada mereka, orang tua itu mengatakan bahwa mereka tidak mau menyusahkan kita di sini. Dan menilai kata-katanya, mereka pun sebenarnya takut dicurigai. Ki Buyut mengangguk-angguk, katanya kemudian, baiklah Liteng, jika mereka memang berkeras ingin tinggal di lereng bukit itu, sudah barang tentu aku tidak berkeberatan. Jika kau ingin bantu, itu adalah perbuatan yang baik. Mungkin kau dapat meminjami alat-alat untuk keperluannya, atau bahkan kau dapat dan beberapa kawan-kawanmu membantu membuat sebuah gubuk kecil. Tapi baiknya kau peringatkan bahwa di hutan itu terdapat beberapa ekor harimau yang mungkin dapat membahayakan mereka. Aku sudah mencoba meringatkan mereka Ki Buyut, tetapi nampaknya keduanya pandai memanjat, sehingga mereka menganggap bahwa harimau itu akan dapat dihindarinya. Selebihnya mereka menganggap bahwa harimau itu tidak akan menerkam seseorang jika tidak terpaksa sekali. Ki Buyut mengangguk-angguk ketika ia mendengar Liteng mengulangi ceritanya tentang seekor harimau yang terasing dari lingkungannya seperti yang dikatakannya kepada kawan-kawannya. Ki Buyut pun mengangguk-angguk, katanya kemudian, adalah menjadi kewajibanmu Liteng untuk membantunya bagaimana seharusnya dilakukan bagi sesama. Kami sudah siap Ki Buyut, berkata Liteng. Jika Ki Buyut sudah mengizinkan, maka kami tidak akan ragu-ragu lagi. Aku ikut bersamamu Liteng. Tiba-tiba saja Kumboro memotong pembicaraan itu. Liteng mengerutkan keningnya seolah-olah ia tidak percaya pada pendengarannya. Namun Kumboro mengulangi, aku akan ikut serta membantu orang tua itu. Mungkin ia memerlukan alat-alat, mungkin keperluan yang lain, tapi mungkin juga pangan. Lagi Liteng termangu-mangu terdengar Ki Buyut berkata, biarlah ia ikut serta Liteng, apa anehnya? Nampaknya kau menjadi heran, bukankah kau kenal Kumboro? Sehari-hari seperti kau mengenal kawan-kawanmu yang lain. Ya Ki Buyut, tapi kedua orang itu hanyalah 2 orang perantau. Biar kami sajalah yang membantunya. Kumboro tidak perlu ikut serta bersama kami, yang mempunyai pekerjaan yang barangkali jauh lebih penting dari 2 orang perantau itu. Apakah yang harus aku kerjakan? Bukankah pekerjaanku tidak banyak berbeda dengan pekerjaanmu? Menggarap sawah, memelihara ternak, dan sekali-kali duduk di gardu perundan, sahut Kumboro. Liteng termangu-mangu jenak, namun kemudian katanya, jika demikian, baiklah, tentu kedua orang itu akan sangat berterima kasih. Apalagi bahwa putra Ki Buyut sendiri telah bersedia membantunya mempersiapkan sebuah gubuk kecil. Ki Buyut pun mengangguk-angguk, namun katanya kemudian, tapi Liteng, aku masih menyarankan agar kau menghadapi Buyut di Lumban Kulon. Kakang Buyut di Lumban Kulon pun perlu mengerti. Bukankah kau tahu bahwa bukit itu terletak di ujung pedukuhan kami? Sehingga bukit itu tidak terletak di daerah Lumban Wetan, tetapi juga tidak di daerah Lumban Kulon seluruhnya. Kami tidak pernah membicarakan siapakah yang berhak mengurusi bukit berhutan yang tidak menghasilkan apa-apa itu. Seperti kami juga tidak pernah berbicara tentang Bukit Gundul yang gersang tanpa dapat memberikan apa-apa pada pedukuhan kami. Liteng mengangguk-angguk jawabnya,
Ya Ki Buyut, aku pun sudah memikirkan kemungkinan itu. Aku akan menghadap Ki Buyut di Lumban Kulon untuk mengatakan maksud kami membantu orang tua dan anak gadis itu. Aku kira Kakang Buyut di Lumban Kulon juga tidak akan berkeberatan. Orang tua dan anak gadisnya itu sama sekali tidak akan mengganggu padukuhan Lumban Wetan maupun Lumban Kulon seperti yang diharapkannya sendiri. Ya Ki Buyut, orang tua itu memang tidak ingin mempersulit keadaan kita yang tidak terlalu baik ini, jawab Jeliteng. Bagiku itu sudah merupakan pertanda bahwa orang tua itu tidak bermaksud buruk, berkata Ki Buyut. Ya bukan sejenis orang yang mementingkan diri sendiri, tapi ya dalam keadaan yang pahit masih juga memikirkan orang lain. Baiklah Ki Buyut, kami mohon diri. Kami akan menghadap Ki Buyut Lumban Kulon. Mungkin besok kami akan mulai dengan kerja kami membantu orang tua itu. Di mana ia tidur malam ini? Mereka telah memilih tempat di dalam hutan itu. Mereka makan dari buah-buahan yang mereka dapatkan, buruan kecil dan dedaunan. Berbuatlah sesuatu segera bagi mereka, Jeliteng. Kau yang sudah mulai dengan niat yang baik, teruskanlah. Jeliteng kemudian minta diri ia masih akan menghadap Ki Buyut di Lumban Kulon untuk minta izin seperti yang dilakukannya pada Ki Buyut di Lumban Wetan. Ketika Jeliteng dan kawan-kawannya masuki batas Lumban Kulon, maka beberapa orang anak-anak muda pun telah mengerumuninya dan bertanya, apakah keperluannya? Seperti yang sudah dikatakannya, maka ia pun mengulangi lagi ceritanya tentang kedua orang yang ditemuannya di lereng bukit. Kasihan, desis salah seorang dari mereka. Nampaknya Ki Buyut baru saja pulang dari sawahnya. Aku kira ia ada di rumahnya. Terima kasih, sahut Jeliteng. Ia sedang sibuk memikirkan anak laki-lakinya, desis yang lain. Mengapa dengan Nugoto? Bertanya Jeliteng. Ia sedang merajuk. Nugoto ingin seekor kuda yang bagus, tegar dan besar. Tidak seperti kuda yang dimilikinya sekarang, yang menurut pendapatnya kecil, kurus, dan sakit-sakitan. Jeliteng mengerutkan keningnya, katanya, seekor kuda yang tegar, besar, dan baik, harganya tidak sedikit. Itulah sebabnya Ki Buyut agak prihatin juga, tapi nampaknya ia berusaha untuk memenuhinya. Jeliteng mengangguk-angguk, namun katanya kemudian, jika demikian, apakah kedatangan kami mungkin akan dapat mengganggu perasaannya yang memang sedang buram itu? Tapi anak-anak muda Lumban Kulon itu menjawab hampir bersamaan, aku kira tidak. Jeliteng mengangguk-angguk, sementara seorang anak muda Lumban Kulon berkata selanjutnya, cobalah jika kau memang menganggap penting tentang dua orang perantau yang memerlukan bantuan itu, datanglah. Jika Ki Buyut sedang sibuk atau sedang bingung, ia akan dapat minta kalian untuk datang lain kali. Meskipun agak ragu-ragu, namun Jeliteng pun melanjutkan langkahnya menuju ke rumah Ki Buyut di Lumban Kulon, saudara kembar Ki Buyut di Lumban Wetan. Tapi yang dianggap saudara tua justru karena ia lahir kemudian. Menurut kepercayaan orang-orang Lumban, saudara kembar yang tua akan lahir mengiringi saudaranya yang muda. Satu dua orang anak muda Lumban Kulon yang tertarik pada masalah itu pun mengikutinya pula, sehingga iring-iringan anak-anak muda itu menjadi semakin panjang. Tapi ada pula di antara mereka yang tidak mengacuhkannya. Bahkan seorang anak muda yang berkulit kuning bergumam di antara kawan-kawannya, Jeliteng anak baik, tetapi ia memang senang mencari pekerjaan. Ia ingin menolong kedua orang yang dikatakannya perantau itu, desis yang lain. Tapi seorang anak muda yang gemuk pendek berkata, hei, kau tahu mengapa Jeliteng bersusah payah tentang kedua orang anak itu? Ah, kau tentu berprasangka aneh. Justru kau sendirilah yang selalu mengejar gadis-gadis, taut kawannya yang berkulit kuning. Bukankah kau akan mengatakan bahwa salah seorang dari kedua perantau itu seorang gadis? Anak muda yang gemuk itu tertawa, namun seorang kawannya lagi berkata, meskipun dia seorang gadis, tetapi dapat dibayangkan
Seorang gadis kurus sakit-sakitan, kumal, dan barangkali suka merengek-rengek. Jangan menghina, potong kawannya. Namun anak-anak muda yang lain sempat pula tersenyum. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu masih berkelompok di mulut lorong, mereka mendengar derap seekor kuda. Dengan tergesa-gesa mereka menepi meskipun mereka belum melihat kuda itu mendekat. Siapa? Seseorang berteka-teki. Daruwerdi atau Nugoto? Yang lain tidak sempat menjawab, karena dari tikungan nampak seorang anak muda duduk di punggung kudanya. Kuda itu mengurangi kecepatannya, bahkan kemudian berhenti di mulut lorong. Apakah yang kalian tunggu di sini? Bertanya anak muda itu di punggung kudanya. Kami akan pergi ke sawah. Anak muda itu mengangguk-angguk, namun kemudian, tetapi kalian masih saja berkumpul di sini. Ya, baru saja kami bertemu dengan Jeliteng, sahut yang lain. Jeliteng anak Lumban Wetan? Ya, apa keperluannya? Salah seorang anak muda itu pun kemudian menceritakan tentang dua orang perantau seperti yang dikatakan Jeliteng. Anak muda di punggung kuda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, seperti kita masing-masing tidak mempunyai pekerjaan, biarlah perantau itu mengurus dirinya sendiri. Anak muda itu di mulut lorong itu tidak menyaut. Mereka mandangi saja ketika kuda itu berderap dan hilang di dalam pedukuhan. Anak-anak muda yang tinggal di mulut lorong itu mandang debu yang masih mengepul. Salah seorang berdesis, kuda itulah yang dikatakan kecil, kurus, sakit-sakitan, seperti gadis perantau itu. Yang lain tidak dapat menahan tertawa mereka, namun suara tertawa itu pun bagaikan hanyut oleh angin ketika anak muda berkulit kuning itu berkata, apa urusan kita dengan kuda Nugoto? Marilah kita pergi ke sawah, sore nanti kita pergi ke Bukit Gundul. Daruwerdi tentu sudah menunggu, kita akan berlatih pola kanuragan. Anak muda itu pun kemudian bersama-sama menyusuri pematang dan berpisah menuju ke sawah masing-masing. Tapi sawah di Lumban Kulon dan Lumban Wetan memang tidak begitu baik. Tanahnya mulai kering di musim kemarau, Polwijo pun tidak dapat tumbuh dengan baik. Bahkan di musim kering yang panjang, sawah mereka benar-benar menjadi padang yang gersang sejauh mata memandang. Dalam pada itu, Jeliteng telah berada di rumah Ki Buyut di Lumban Kulon. Ki Buyut yang tua tetapi yang lahir kemudian dari sepasang anak kembar itu. Nampaknya memang lebih tua, apalagi ia nampak selalu bersungguh-sungguh. Meskipun sebenarnya hatinya cukup lapang. Kedatangan Jeliteng pun mengejutkan pula, namun Ki Buyut di Lumban Kulon itu menarik napas dalam-dalam ketika ia sudah mendengar maksud Jeliteng untuk menghadap. Kalian membuat aku berdebar-debar, berkata Ki Buyut Lumban Kulon. Belum lama aku mendengar peristiwa yang terjadi di lereng bukit itu. Aku kira berita yang kau bawa adalah berita yang berhubungan dengan kematian dua orang yang dibunuh oleh Daruwerdi. Apalagi aku mendengar bahwa kau pun pernah dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal. Jeliteng menarik napas dalam-dalam, teringat sekilas dua orang yang terpaksa dibunuhnya pula, dan yang dengan diam-diam telah dikuburnya sama sekali. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, sehingga yang tersebar hanyalah peristiwa yang terjadi atas Daruwerdi. Ki Buyut, berkata Jeliteng kemudian, peristiwa itu memang telah membuatku hampir pingsan. Tapi agaknya jika terjadi peristiwa berikutnya yang berhubungan dengan peristiwa itu, tentu akan lebih banyak menyangkut Daruwerdi. Ki Buyut mengangguk-angguk, gumamnya seolah-olah pada diri sendiri. Karena itu latihan-latihan yang akan diadakan oleh anak-anak itu mungkin akan dapat berakibat buruk. Jeliteng mengerutkan keningnya, katanya, mengapa berakibat buruk, Ki Buyut? Orang-orang yang musuhi Daruwerdi itu menganggap bahwa kita semuanya telah melibatkan diri, jawab Ki Buyut. Jalan pikiran orang tua itu memang dapat dimengerti, namun Jeliteng mencoba untuk menjelaskan. Tapi Ki Buyut, jika jumlah kami cukup banyak, maka aku kira orang-orang jahat itu tentu akan segan pula untuk berbuat sesuatu. Meskipun kami belum mumpuni, namun dengan jumlah yang berlipat ganda,
mereka tentu akan memperhitungkan pula. Ki Buyut menarik napas panjang, masih saja ia bergumam seolah-olah pada diri sendiri. Selama ini tidak pernah terjadi malapetaka di pedukuhan ini. Tapi kedatangan orang-orang baru itu membuat aku menjadi cemas. Jeliteng mengangguk-angguk, nampaknya Ki Buyut di Lumban Kulon merasa bahwa keadaan terakhir di pedukuhannya telah memburuk. Kehadiran orang-orang yang dianggapnya asing memang telah membawa persoalan tersendiri, termasuk kedatangan Daruwerji. Apakah Ki Buyut juga mencurigai kehadiran Kiai Kanthi dan Swasti? Pertanyaan itu mulai merayapi hatinya. Namun ternyata Ki Buyut kemudian berkata, "Jeliteng, aku tidak berkeberatan dengan maksudmu dan kawan-kawanmu untuk membantu kedua orang yang kau sebut perantau itu. Jika Buyut Lumban Wetan juga tidak berkeberatan, tetapi aku berharap bahwa kehadirannya di daerah ini tidak akan menambah persoalan-persoalan baru yang dapat menyulitkan keadaan kita di sini." Jeliteng mengangguk-angguk, jawabnya, "Ki Buyut, kami akan melihat dengan seksama apakah yang kira-kira akan dilakukan oleh kedua orang itu. Yang seorang sudah terhitung orang tua, sedang yang satu adalah anaknya seorang gadis. Aku kira mereka tidak akan menimbulkan persoalan apapun juga di daerah Lumban ini. Syukurlah, mudah-mudahan untuk seterusnya kita akan dapat hidup tenang dan damai. Hidup seperti yang pernah kita alami dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Di saat pergolakan terjadi di pusat pemerintahan, pedukuhan ini tetap tenang. Kami berdua yang kebetulan dilahirkan kembar dan menjadi tetua di Lumban Kulon dan Lumban Wetan, berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan tata cara dan kehidupan yang berlaku di daerah kecil ini. Tiap perubahan akan dapat menimbulkan goncangan-goncangan dan bahkan mungkin kisruan. Jeliteng menjadi berdebar-debar, yang dikatakan itu adalah sikap Ki Buyut di Lumban Kulon. Namun Jeliteng tidak berputus asa bahwa untuk selanjutnya tidak akan dapat ditembus dengan kenyataan dan harapan-harapan bagi masa datang. Namun sayang sekali bahwa permulaan itu bersamaan saatnya dengan goncangan ketenangan oleh orang-orang Kendali Putih yang telah berusaha menipu Daruwerji. Namun demikian, izin yang diberikan oleh Ki Buyut itu telah membuat Jeliteng berbesar hati. Ia memang harus berhati-hati untuk mengayunkan langkah berikutnya. Perubahan-perubahan yang terjadi memang harus dijaga sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan kekisruan yang mengganggu, apalagi menimbulkan pertentangan-pertentangan di dalam pedukuhan yang tenang itu. Dalam pada itu, ketika Jeliteng mohon diri pada Ki Buyut, maka terdengar derap kuda masuk di halaman. Nugoto yang masih berada di punggung kudanya mengerutkan keningnya melihat Jeliteng bersama beberapa orang anak muda duduk di pendopo bersama ayahnya. Tapi ternyata bahwa ia tidak tertarik sama sekali dengan persoalan yang dibawa oleh Jeliteng, seperti yang sudah didengarnya di ujung lorong. Sehingga karena itu, maka setelah kudanya diserahkan pada seorang pembantunya, ia langsung masuk lewat longkangan tanpa berpaling lagi. Jeliteng dan kawan-kawannya yang berada di pendopo itu hanya memandanginya saja. Mereka menyangka bahwa Nugoto memang belum mengetahui persoalannya. Namun mereka pun mengerti bahwa Nugoto lebih suka mempersoalkan masalahnya sendiri daripada masalah orang lain. Karena itu, Jeliteng pun kemudian meninggalkan rumah Ki Buyut di Lumban Kulon itu. Ia ingin segera berbuat sesuatu sehingga waktunya tidak banyak terbuang. Mulai terbayang di angan-angannya sebuah gubuk kecil dengan secuil tanah buat halaman dan kebunnya. Kemudian orang tua itu tentu memerlukan sebidang tanah yang lebih luas bagi sawah dan ladangnya. Namun yang penting bagi Jeliteng adalah bahwa orang tua dan anak gadisnya itu kemudian akan berjuang menguasai air yang melimpah di lereng bukit itu untuk mengarahkannya ke sawah dan ladangnya yang akan dibuka. Air itu tentu akan dapat dimanfaatkan pula bagi pedukuhan Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Parit yang hanya menampung dan mengalir di musim hujan itu tentu akan menjadi basah pula di musim kering. Sementara itu, beberapa orang anak muda mengikuti Jeliteng sampai ke sebuah gardu perundan
yang berada di dekat pedukuhan kecil yang terletak di batas daerah Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Namun pedukuhan itu sendiri masih termasuk daerah Lumban Wetan. 1-2 anak muda Lumban Kulon masih tetap bersama mereka, bahkan salah seorang dari mereka bertanya, "Jliteng, kapan kau akan mulai dengan kerjamu itu?" Anak muda itu berhenti jenak, namun kemudian ia mulai berkelakar. "Bukankah anak perantau itu seorang gadis yang manis?" "Hei, dari mana kau tahu?" Jliteng berpura-pura bertanya. Kawan-kawannya tertawa, tapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat membayangkan wajah gadis itu dengan tepat. Seperti anak-anak muda Lumban Kulon yang tidak ikut bersama mereka, maka bayangan tentang gadis perantau itu adalah sangat buram. Dalam pada itu, Jliteng pun kemudian berkata, "Besok aku akan mulai, tetapi tentu hanya sekedar di waktu-waktu senggang dan jika badan tidak terasa penat. Namun demikian aku tidak sampai hati melihat kedua orang itu terlalu lama berada di hutan itu. Jika udara dingin malam hari mulai menyelimuti pepohonan, maka mereka pun menjadi basah oleh embun." "Apakah laki-laki itu sudah teramat tua?" bertanya seseorang. "Belum tua sekali, tapi tenaganya tentu sudah jauh susut," jawab Jliteng. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, "Biarlah aku ikut membantu di saat-saat senggang pula." Jliteng tersenyum kecut, ia masih sempat pula berkelakar. "Tapi jangan karena gadis yang manis itu." Suara tertawa terdengar di antara mereka, tetapi salah seorang dari mereka segera berkata, "Aku akan ke sawah. Pagi ini kerjaku hanya berjalan hilir mudik saja." "Bukankah hari ini kita belum akan mulai dengan gubuk itu?" Jliteng menggeleng jawabnya, "Tentu belum." "Nah, jika kau akan mulai kapan saja dan jika kau memerlukan aku, panggillah aku. Aku sudah mengatakan bahwa aku bersedia membantu." "Terima kasih," jawab Jliteng. "Sekarang bukankah kita masing-masing punya pekerjaan?" desis anak muda itu. "Silahkan," sahut Jliteng. "Aku pun akan pergi ke sawah juga."